Salam berbahagia, Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya, Esa Putra dari SBA Foundation. Bapak Ibu, sahabat, di hari yang berbahagia ini, saya sangat berucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena diizinkan kembali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, sekedar untuk berbagi tuntunan kehidupan, sekedar untuk berbagi perjalanan kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saya yakin semuanya menginginkan kehidupan yang baik-baik saja. Saya yakin semua ingin agar hidupnya selalu dimudahkan dalam segala hal dan segala urusan. Nah, rupanya materi kita, topik kita hari ini itu berkaitan dengan apa yang sedang Bapak Ibu harapkan saat ini. Nah, agar apa yang Bapak Ibu inginkan selama ini selalu dimudahkan tentunya oleh Beliau yang Tuhan Yang Maha Kuasa, ada satu hal yang sekiranya bisa dijadikan sebagai pedoman dalam hidup ini. Hal ini saya istilahkan sebagai manusia yang langka. Artinya gini, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda, mendapatkan hal yang lebih daripada orang kebanyakan, Bapak Ibu harus bisa memposisikan dirinya sebagai manusia yang langka itu. Sebagaimana halnya dalam kehidupan. Di dunia ini kita tahu ada banyak tanaman, ada banyak tumbuh-tumbuhan. Tetapi tidak semuanya diperlakukan istimewa oleh manusia di dunia ini. Nah, ada kalanya ada tumbuhan yang sangat langka, dan itu tumbuhan yang sangat dilindungi, bahkan sangat diistimewakan, dan bahkan sangat berharga di kehidupan ini. Kita pun sama sebagai manusia. Ada jutaan, bahkan ada miliaran manusia di dunia ini. Tetapi agar bisa mendapatkan perhatian khusus dari Beliau, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita senantiasa harus berusaha menjadi manusia yang langka itu. Nah, manusia yang langka yang bagaimana yang dimaksudkan? Bapak Ibu pernah mengalami situasi di mana Bapak Ibu sudah berbuat banyak kebaikan pada orang lain, tetapi apa yang Bapak Ibu dapatkan dari orang yang Bapak Ibu bantu tersebut itu adalah sesuatu yang mungkin di luar logika Bapak Ibu. Jangankan ucapan terima kasih dari mereka, jangankan ucapan rasa syukur dari mereka, malah Anda tersakiti oleh mereka-mereka itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana reaksi Bapak Ibu, bagaimana respon Bapak Ibu terhadap perilaku mereka? Apakah Bapak Ibu juga ikut akan membalas rasa sakit itu, atau malah sebaliknya, Bapak Ibu akan tetap berbuat baik meskipun diperlakukan seperti itu? Nah, di sini saya mau tegaskan, jika Bapak Ibu bisa tetap berbuat baik meskipun diperlakukan seperti itu, itulah ciri-ciri salah satu manusia yang langka itu. Tidak hanya itu, pernahkah Bapak Ibu sudah berkali-kali berusaha, namun berkali-kali juga belum berhasil? Bagaimana sikap dan respon Bapak Ibu terhadap kejadian itu? Apakah Bapak Ibu akan menyerah begitu saja? Atau Anda akan terus belajar, mencari cara, mencari pengetahuan agar bisa berhasil? Pilihan kembali di tangan Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu memutuskan untuk berhenti sampai di situ, berarti Bapak Ibu kita termasuk manusia kebanyakan, termasuk manusia rata-rata pada umumnya, dan bukan manusia langka. Tapi manakala Bapak Ibu tetap mau berusaha, mohon tuntunan pada Yang Maha Kuasa, cari pengetahuan agar bisa menyelesaikan ataupun mewujudkan impian Bapak Ibu itu, itulah manusia yang langka sebenarnya. Bahkan tidak hanya itu. Pernahkah Bapak Ibu, Anda sudah ramah sekali sama orang lain, Anda tersenyum sama mereka, Anda sangat welcome, Anda sangat hangat pada mereka, tapi balasannya mereka malah acuh, mereka cuek, bahkan sama sekali tidak menghargai Anda? Bagaimana perasaannya? Sebagai manusia biasa pasti tersakiti, sebagai manusia biasa pasti merasa tidak nyaman. Tapi ingat, manusia langka dia akan tetap tenang, tetap nyaman meskipun dalam suasana yang sedang tersakiti. Nah, hal penting inilah yang ingin saya bagikan pada Bapak Ibu, agar sama-sama mulai hari ini ayo berbenah. Jadilah manusia langka. Karena apa? Yang langka itu
pasti akan lebih dilindungi, lebih diistimewakan, dan tentunya lebih berharga. Bapak Ibu, dalam kehidupan juga sama. Jika ingin mewujudkan impiannya, jika ingin Tuhan menolong, memberikan pertolongan pada kita, memberikan pertolongan lebih daripada umumnya, maka kita pun sewajarnya harus menjadi manusia lebih, yaitu manusia yang langka tadi. Tidak hanya itu Bapak Ibu, dalam keseharian, saya yakin semua pasti berkeyakinan, semua punya keyakinan ataupun semua menganut sebuah kepercayaan tertentu. Tapi dalam keseharian, walaupun semua punya keyakinan, ketika mereka beribadah, rata-rata, maaf sekali, beribadahnya, maaf sekali, mungkin hanya sekedar beribadah. Mungkin hanya sekedar melakukan saja. Sebagaimana halnya manusia kebanyakan. Ya datang sembahyang, sekedar sembahyang. Bahkan sembahyangnya tidak jarang mereka sangat terburu-buru. Bahkan tidak jarang ketika mereka datang dengan tujuan untuk menghadap pada beliau Tuhan yang Maha Kuasa, mereka malah sibuk main handphone, sibuk ngobrolin yang lain, sibuk ngomongin yang enggak-enggak. Jadi omongannya kemana-mana, perilakunya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Nah itu adalah perilaku manusia kebanyakan. Sementara Bapak Ibu jika ingin menjadi manusia langka dalam ibadah, Bapak Ibu harus jauh-jauh dari sebelumnya mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, agar ketika bersujud, ketika Bapak Ibu hadir ke tempat ibadah itu, bisa totalitas pikirannya, perkataannya, dan perilakunya sepenuhnya hanya mengarah pada beliau, Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah manusia langka. Jadi kata kuncinya kembali kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ingin menjadi manusia yang langka itu? Atau ingin menjadi manusia pada umumnya? Kembali pilihannya di tangan Bapak Ibu. Tapi ingat, jika ingin diistimewakan, ingin lebih istimewa dan ingin lebih berharga, ingin lebih bernilai dan lebih mendapatkan dari apa yang pada umumnya, Bapak Ibu harus punya karakter sebagai manusia yang langka itu. Nah, sekiranya untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata-kata saya yang sekiranya menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maksud saya hanya satu, sekedar ingin berbagi cerita kehidupan, dengan harapan kedepannya Bapak Ibu semakin mendapatkan karunia dan kemudahan dari beliau Tuhan yang Maha Kuasa. Rahayu.